Ponakan podcastnya Anak Pangan. Yeay. Kembali lagi bersama gue Bebe, gue Jacqueline di acara Ponakan podcastnya Anak Pangan. Asik. Halo Jacqueline, apa kabar? Oh ya baik Be, baik. Gimana? Apa ada yang mau disampaikan tadi? Udah gak tahan gitu Be. Udah gak tahan mengumumkan kabar ini. Aku baik. Oh iya baik ya Be. Kabar baik. Oh ya. Dari awal saya hatinya baik. Oh iya. Kalau Jacqueline hatinya bagaimana? Sehat, baik, seger. Oke, nggak usah dibahas ya itu ya. Oke. Ada yang beda nggak? Ada Be. Ada yang beda nggak dari Ada suara? yang beda. Ini apa ya yang beda? Ini suaranya tuh kayak lebih seksi nggak sih? Kayak all around you. Jadi kangen bioskop. Iya, kan lagi. Oh ya. Aduh. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Oke. Ini mau shout out dulu ke himpunan mahasiswa atas mic-nya. Wah, terima ini kasih. mic-nya terima kasih kepada Bapak Andre, Iya. kepada Komang, kepada Terhadap Rere, terus Fidel Bendahara juga Risma, Nah, dia. Iya, saya kayak aku jelas sih kayak bisa matiin dulu nggak kameranya? Aduh, Ojan. Ngomong-ngomong soal bioskop tadi kan kangen ya? Iya, kangen. kebetulan Habisnya kita kan lagi di karantina gini lagi di ya, karantina Be. ya, kita doakan semoga COVID-19 ini kembali ke tempat asalnya. Kemana? Ya kemana lah, pokoknya jangan di bumi. Semoga cepat pulih Indonesia, dunia. Iya. Semoga teman-teman juga jangan kemana-mana. Stay at home. Di kosan aja gitu, di kosan sendiri. Gitu. Kosan sendiri? Iya. Gitu. Oh iya. Anda jangan mancing. Oke. Jadi hari ini Lanjut. kita bakal bahas apa nih, Jack? Aduh Be, gue sih pengen bahas tentang, sebenarnya ada bahas-bahas karantina dikit sih. Gimana itu, tuh? selama karantina tuh gue kangen gitu Be sama kuliah sebenarnya sama Be. Jujur sama. Ini kebetulan tuh gue kangen banget sama kegiatan belajar membelajar. Kan Iya. capek nggak sih lu kayak harus connect dulu laptop lu ke wifi, ketemu secara online tuh kayak nggak dapet feel belajarnya tuh menurut gue tuh kayak kurang. Cuman gimana lagi ya, secara kondisi lagi kayak gini. Yang penting Maaf ya batuk. iya nggak apa-apa. Yang penting kita semua aman, nggak ada yang kenapa-kenapa. Jalanin dulu apa yang pemerintah mau, universitas mau. Semoga ini cepat pulih. Amin. Lanjut boleh? Iya, gue sama karantina tuh ya gue kangen Be masuk kuliah, sama kayak lo tadi kan. Iya, kangen. Gue kangen banget masuk mepet-mepet, masuk Aduh. jam 8.30. Siap-siapnya 8.29. Nanya dulu di grup, udah masuk belum dosennya? Terus sampai kelas belum mandi. Udah mandi, udah mandi. Semalam. Belum, jujur. Semalam Kak, gila. Maaf ya, Maaf di sini ya. tidak boleh ngomong. Kangen banget kuliah itu yang gua kangenin itu adalah jualan pengdan. Kebetulan aku emang basicnya jualan Kak. Aku kalau di ITP itu jualannya martabak gitu. Iya. Jatuhnya emang kayak lebih malak gitu. Strategi pemasarannya tuh bagus banget. Ya, cuman itu passion lah. Jualan martabak itu kayak aku kangen sih kebetulan. Diutangin temen juga passion ya. Enggak. Saya nggak bakal ngungkit Oh kalau iya, utang. iya. Lagian juga ada BBP letter ya. Nah, Terima kasih. Iya, ya. yang gue kangenin lagi itu adalah apa ya? Ketemu teman-teman. Iya betul. Ketemu teman-teman. Kangen banget. Kangen nggak sih make apa dress up aja gitu, kayak make flanel, make jeans gitu kan? Nggak kayak kamu. Kamu kan baju sama tuh 2 hari sama terus. Enggak kok. Paling pakai baju itu. Apa? Fakultas. Iya. Baju AF. Oh iya. Terus ada lagi Be, gue kangenin Be. Apa? Jadi kan kalau kuliah kan kita bangun pagi nih. Otomatis gue harus sarapan karena gue punya mah. Nah jadi ya gue harus makan gitu, harus makan pagi, harus sarapan. Nah biasanya tuh gue makan roti. Lu biasa sarapan gak sih Be? Kalau gue pribadi itu sarapan itu tergantung kalau mood. Apa ya? Soalnya kalau misalnya semalamnya gue makan, paginya biasanya gue lapar. Nah kalau malamnya gue nggak makan, paginya gue nggak lapar. Oh gitu. Nah itu kadang emang rada beda ini lambungnya rada. Perut miskin.
nggak apa-apa. Aku sering juga dikatain gitu kan. Kalau gue pribadi kalau makan itu biasa yang ringan-ringan aja kayak apa tuh, nasi goreng, tumpeng. Ringan banget. Enggak. Gue makan ringan kayak buah aja sih. Buah martabak. Yang saya jualin kebetulan. Aduh, saya berat bahas martabak. Utang kepikiran. Bagi kalian yang belum beli martabak, segera beli ya. Nanti kalau udah masuk, Bebe bakal jualan. Aduh, laku nih kebetulan. Nah, terus gue selain buah itu nasi sih bisa, cuman porsinya nggak kayak satu bakul gitu, nggak mungkin lah ya. Kayak cuman dikit aja. Terus dikit seberapa? Setengah centong nasi lah. Setengah centong. Terus lauknya. Nasi aja. Lauknya juga ada. Okay. Anda yang mau ngatain saya miskin lagi ya? Anda jangan kurang ajar di sini. Maaf. Udah sih itu aja, makan nasi sama yang ada aja lauknya. Garam. Gitu. Iya. Paling bubur. Ih, gue gak suka gila kalau makan bubur pagi-pagi. Ih, kenapa? Enggak sih, sebenarnya kalau ke kuliah gitu makan bubur kayak gak nikmat. Kebetulan lu makan bubur timnya tim malam? Iya, malam. Tapi kalau bubur jam 9 atau jam 10 gak ada kuliah, gue ayo. Tapi kalau pagi jam 7 itu gak bisa? Enggak. Bukan kalau misalnya makan bubur terus ada aktivitas kayak sayang aja gitu. Gak Kenapa kenyang, sayang? gak kenyang. Kamu orangnya gampang sayang ya? Enggak, susah Bebe. Jadi apa? Maksudnya gimana? Masih belum ngerti? Iya, kalau makan bubur tuh enaknya tuh kayak bangun jam 9 atau jam 10 terus gak ada kegiatan selanjutnya, karena kan jam 12 siang bisa langsung makan nasi kan. Jadi kayak gak terlalu jauh lah. Jadi biasa sarapan tuh jam? Sarapan tetap jam 7, cuman kalau kuliah jam 8.29. Oh, brunch ya. Kalau kata Farafin itu brunch. Iya. Kalau aku sih sarapan jarang, biasanya langsung skip makan siang sih. Cuma emang dimarahin. Makan martabak dulu. Enggak. Oh iya. Udah jangan nungkit martabak itu lagi. Maaf. Lanjut. Aku biasa langsung siang sih biasa. Aku? Iya. Oh iya. Aku biasa. Aku biasa makan bubur itu iya sih siang biasa. Siang kan masih ada yang buka tuh bubur. Iya biasa. Sih, benar-benar. Kalau deket sini kan Bang Yos ya. Sini siapa sini? Di dekat Jimbaran, ini daerah Jimbaran. Denpasar juga ada kan Bang Yos di daerah situlah pokoknya. Bang Yos. Bubur Bang Yos, bubur Jakarta Bang Yos. Oh iya. Oh gitu. Makan. Anda nggak tahu? Udah kita bahas yang lain. Jadi. udah. Jadi. Udah lanjut Be. Kalau kita bahas bubur nih berarti sekarang. Ya bahas bubur deh, karena kayaknya itu makanan yang salah satu semua orang bisa makan gak sih? Sarapan bubur. Indonesia yang terkenal tuh bubur ya, bubur. Iya, orang Indonesia. Macam-macam bubur apa aja tuh kalau yang biasa? Bubur ayam. Bubur koran. Bubur kertas. Apa lagi? Kalau biasa tuh ada bubur Jakarta, bubur Cirebon. Setahu. Oh iya. Setahu gua. Kalau bubur ini mohon maaf ya, correct me if I'm wrong aja ya. Itu tuh kalau bubur Cirebon itu apa ya? Kuahnya cair, iya nggak sih? Nah, pokoknya gak gitu tahu. deh. Nah, pokoknya gitu. Setahu gua sih gitu. Kalau gua sih lebih ke tim bubur Jakarta. Sama, gua bubur Jakarta. Makanya sama kayak literally yang banget gitu. Which is kayak men parah banget. Iya gitu. Oh my god. Kalau gua makan bubur itu biasa ada side dish. Apa? Side dish itu kayak usus, lengkap lah pokoknya. Emang bubur tuh 4 sehat 5 sempurna banget. Kurang susu aja. Iya sih. Tadi itu juga bubur kan gua cuman orang sehat doang gitu yang makan, kayak orang sakit cuy, gila. Biasa makan bubur kan. Cuman bubur orang sakit rada polos ya. Kurang berwarna. Nggak berasa. Itu apa? Bubur bayi. Oh, bubur bayi. Oh iya, bubur bayi. Gue suka banget bubur bayi. Dari kecil kan udah dibiasain tuh makan bubur bayi kan. Iya, parah banget. Mungkin emang dari bayi juga gara-gara makan bubur bayi, gedenya juga nggak ada tuh orang yang benci bubur. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Dari bayi jadi kayak ya udahlah makanan gue dari bayi, bubur kan. Iya. Tapi gue pengen nanya deh ke lo. Lo tuh tipe bubur itu harus diaduk apa enggak?
Kalau aku personally ya, ya nggak diaduk lah. Itu bener-bener cuman orang yang ada gangguan aja yang diaduk. Gitu. Gimana? Cuman orang-orang yang ada gangguan aja yang diaduk. Gimana? Orang gangguan seperti Anda. Udah jelas itu, udah jelas. Gini deh. Apa? Gue tuh Rada jeda. Gue tuh orang harus bubur diaduk. Kenapa? Ini gue mau nanya ke lu, bukan lu nanya ke gue jadinya. Oke, gua. Gue ini tipe orang yang harus bubur diaduk. Dah, gue bingung ke lu, kenapa lu bubur gak diaduk? Apa enaknya? Oke, gua mewakili ratusan umat manusia yang makan bubur nggak diaduk itu. Bubur nggak diaduk itu karena supaya rasanya tuh nggak monoton. Kalau gue pribadi ya, jadi tuh kalau pas lu aduk itu tuh semua rasanya tuh sama. Jadi bener-bener kayak lu nggak dapet feelnya aja. Kalau gue kan kadang makan buburnya diambil, pakai ayam, pakai sambal makan, ganti buburnya diambil, pakai sambal, pakai kacang, pakai usus makan. Gila, gitu. Lu tuh nggak ngerasain rasanya bubur diaduk itu kayak semua rasa bercampur. Itu enaknya, gila. Aduh, enggak. Aku bayanginnya tuh udah kayak aku berhenti. Enggak. Nih, gue pengen tanya deh sama lo pada yang dengar, lo tuh tipe bubur yang diaduk apa enggak? Kalau misalnya lo bubur diaduk, sebut nama jadi. ya udah, kalau misalnya bubur diaduk jadi tim gue. Kalau misalnya lo bubur yang nggak diaduk, tim Bebe. Kalau kalian bubur diaduk, keluar podcast ini sekarang. Gue dong, Upil. Nggak apa-apa nggak Upil. Re, kalau mau di-cut aja, Re. Tapi nih Be, bubur tuh nggak cuma di Indonesia aja, di kancah internasional jadi juga ada bubur itu. Cuman definisi dari bubur yang ada di luar sana itu bisa beda Be, tergantung dari budaya mereka. Dari artikel yang gue pernah baca nih, kan gue anaknya cerdas gitu ya. Anaknya intelek banget ya. Suka baca artikel, bukan web. Mohon disensor. Nih, gue pernah baca artikel nih ya, secara umum definisi dari bubur itu merupakan serealia yang direbus sehingga menjadi lunak. Nah, nanti kita belajar nih Be di semester 7 ya. Kalau ada kuliah ya. Pasti ada. Oh ya, masih ada. Amin. Kecuali kamu kan di DO bentar lagi. Gara-gara podcast ini kamu di DO. Lanjut. Maaf. Ada apa lagi? Nih, contohnya nih ya Be, yang gue tahu tuh ada oatmeal dari Amerika. Gila kan? Amerika. Internationally. Yes, international. Lanjut lagi. Terus lagi? kalau di Australia juga ada Be. Apa? Tapi oatmeal di itu gak bisa disamain sama bubur. Kenapa tuh? Karena analoginya sama kayak di Indonesia, beras itu bukan nasi. Gitu. Terus ada poteta dari Italy. Polenta mungkin. Oh iya, polenta. Maaf ya, emang udah mau kasih banget nih, buset. Nah, kalau misalnya lo suka nonton maaf ya, kalau misalnya lo pada suka nonton MasterChef pasti tahu sih apa itu polenta itu ya dari Italy ini. Terus gue agak lupa sih, lu tau gak sih Be apa lagi Be? Kalau gue kan anaknya kan Korean banget kan. Oh yes, aku anaknya opa banget. Kalau di Korea tuh ada takjuk. Takjuk. Jadi takjuk itu disebut bubur ayamnya Korea gitu. Harso. Terus ada kasa, sorry. Terus ada kasa dari Rusia dan Polandia. Di India juga ada upma, ada juga yang manis nih, campurado dari Filipina. Campurado? Aduh, dari Filipina. Anda dikit-dikit Korea juga ada campurado dari Filipina yang terbuat dari coklat gitu. Kalau ada salah-salah sebut mungkin bisa ya gitu. Kita kan emang basis internet aja nih, baca ya. Sorry deh. Kita juga bukan Google Translate jadi suka liwet gitu. Tapi Be. Lo harus tahu sesuatu banget yang sangat fenomenal, ulala bla bla bla, cemprol lang. Apa itu? Ada satu bubur Be di Indonesia Be, dari suatu daerah Be, Aceh namanya, daerah Aceh. Ujung sana ya? Iya, dari ujung. Aduh, nggak usah nyanyi apa nih? Gue juga lupa lagi lagunya. Kepo. Jadi Be, lo harus tahu banget sih Be. Apa? Di Aceh ada bubur. Bubur apa? Kita harus pelan-pelan nyebut ini Be. Kenapa sih? Karena parah banget sih. Kenapa sih? Karena ini luar biasa banget sih Be. Apa? Jadi Be, nama buburnya itu adalah bubur memek.
Ekspresi saya harus biasa Oh, aja. oh iya ya, emang biasa aja, nggak ada. Saya baru tahu aja gitu. Iya biasa Apa aja coba? kan. Coba jelasin apa Gini. itu bubur. Emang sih mungkin ada di beberapa daerah konotasi bahasa atau bahasa memek tuh mungkin agak negatif lah ya. Tapi di daerah ini, di Aceh tepatnya, asal dari bubur memek ini, dia itu beda Be, artinya Be. Apa tuh? Coba terangin ke gua. Belum mau jelasin yang lain dulu. Ya, maaf, coba. Nah, Prolog. si bubur memek ini, maksudnya bubur memek ini berasal tuh dari Kabupaten Simeulue, Aceh. Nah, biasa juga disebut memek Simeulue. Susah baca si Kita bukan Indonesia. orang Aceh asli. Maaf ya. Jadi tuh dia itu makanan seperti bubur dari campuran beras dan pisang. Gitu. Terus ada lagi infonya? Iya, ada lagi. Nah, biasanya tuh ya, Be, dijualnya cuman 5.000 per porsi. Murah banget kan? Gila. Murah banget ya. Di Parah zaman sekarang sih sih. murah banget ya. Iya, murah ya. Nasi jinggo aja sekarang udah gak ada, Be. Sedih. Masih ada. Oh, masih ada? Masih ada. Oh, Ada aja kurang iya. minggir lah. Kan mainnya. stay at home di Oh, rumah iya. aja, nggak tahu jadinya. Nah, Boleh gue mau jelasin lagi nih. Lu tahu gak sih kenapa nama memek itu dikasih gitu sama bubur ini? Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Masalah bubur memek. Aku mau jelasin. Soalnya kamu kan yang paling tahu bubur memek. Iya, betul banget. Aku suka gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi tuh nama memek tuh berasal dari kata mamemek. Apa tuh artinya? Nggak tahu. Oh. Jangan tanya saya dong. Saya tuh di sini segmen ini saya Oh nggak ya, boleh. oke. Nggak boleh bernada sama Iya, siap. Oke, mau jelasin lagi ya. Jadi tuh dia tuh berasal dari kata mamemek, yang artinya mengunyah-ngunyah atau menggigit gitu. Bahasa Acehnya, Bebe. Berarti makan bubur memek ini harus dikunyah dan digigit. Enggak, maksudnya artinya bukan kalau makannya di mulut aja juga bisa. Iya. Kan bubur. Bener. Oh, iya bener. Gue makan bubur Jakarta pun nggak dikunyah. Iya bener kan. Langsung telan Masa aja bubur udah. memek dikunyah? Iya. Aneh banget kan. Boleh lanjut. Oh, Saya jujur takut banget bahas ini. kenapa? Enggak. Ini kan dari Aceh. Iya, cuman Nah. konotasi Anda itu. Apa kita? Iya. Konotasi kita. Kita. Oh ya. Oh, lanjut lagi ya. Nah, jadi di saat-saat ini nih masyarakat di Simeulue itu lebih populer menyebutnya sebagai memek, makanya disebutnya memek. Oh. Bukan mamemek. Nah, terus namanya tuh sebenarnya nggak boleh diganti lagi, Bek, karena emang kayak udah nama dari nenek moyang gitu. alah. Nenek moyang udah nyebut itu bubur memek gitu. Sakral lah ya. Kalau Ih, leluhur gimana udah bilang sih ini, ya udah nggak sopan dari kalau kita ganti. gitu. Jadi emang itulah Indonesia. Iya. Ada latar budayanya juga. Iya, makanya. tiap lagi juga tiap bahasa di tiap daerah punya Beda-beda. artinya masing-masing. Nggak tahu di Kebetulan- tempatnya Bebe arti itu apa. Di saya juga bubur. Oh, iya, Saya kan bubur. orang Oh, Aceh. iya. Kebetulan. Oke. Oke, Begitu Bebe, begitu. ngerti kan? Ya, saya pengen nyobain deh bubur memek. Aku juga pengen nyoba. Yuk kita cobain. Nih Be, bahas bubur lagi nih. Di Indonesia kita juga punya bubur manis Be. Apa? Kayak bubur kacang ijo. Nah, ada lagi tuh bubur yang manis juga. Apa tuh? Ada bubur ketan hitam, Oh. bubur sumsum, bubur pacar Cina. Asal bacanya rada nyesek Oh, iya. ya. Ada bubur kampium, macam-macam deh. Terus juga ada yang bubur asin lah kasarnya ngomongnya Oh, gitu. iya. Ada bubur Manado, bubur AC, pokoknya banyak deh Jack. Pokoknya di Indonesia tuh kaya banget lah akan makanan-makanan gitu. Iya, kayak tadi yang kayak gue sebutin ya bubur memek itu. Iya. Nah, kalau bubur ayam kan ada toppingnya ya pasti ya kan Be ya. Iya. Nah, bubur Manado sama bubur yang lain-lain tuh gimana? Kalau sepengetahuan gue nih, kan wawasan gue juga kayak Oh, yes. white banget lah. Yes, ya. yes. Gue emang kan Mr. Worldwide lah. Oh, kayak iya. Pitbull. Oh, maaf, gak tahu pitbull. Nah, TikTok ini. Nah, lanjut. Kalau bubur Manado itu kan yang biasa itu disebut bubur tinutuan. Iya. Isinya kompleks juga, Jack. Ada jagung,
bayam, labu, ubi, kemangi. Terus kadang ada ikan-ikannya juga. Iya, sumpah gue suka banget sama Buset, bubur Manado, ikan itu cuy. contohnya ada kayak ikan cakalang, tuna, ikan roan. Kalau kamu kaya bisa juga pakai salmon. Oh, salmon. Salmon. Oh, yes, of course. Terus kalau bubur rase itu dari Betawi. Biasa tuh buburnya pakai kuah kening. Gimana? Oh. Biasa tuh. Kamu kenapa nyangga saya tiba-tiba? Kagak, ngomongnya pakai Oh, Betawi. Ya udah nih kaki ngangkat satu ngapa? Eta, buset. Nah, kalau bubur dari Betawi ini biasanya pakai kuah kuning. Oh. Salah berarti gua tadi. Bubur Jakarta biasa kuah kuning berarti. Maaf ya. Oh, bubur Jakarta tuh berarti bubur Betawi ya? Betawi kan di Jakarta. Oh iya. Anda jangan. Aduh. Maaf ya, Samenton. Pakai kuah kuning, terus bisa juga kuah semur daging. Kadang juga ada potongan daging sama bubur kentang. AC itu ya, Be? Kadang juga ada potongan daging sama kentangnya jadi lauk. Jadi kayak berat. Indonesia tuh emang karbonya luar biasa. Wah, iya. Makanya saya tuh bentukannya kayak gini juga gara-gara Indonesia. Oh iya. Canda Indonesia. Ntar saya dikeluarin. Kan ini sehat, Bebe. Badannya bagus. Thank you Indonesia. Karbohidrat Anda keren banget. Kita sumber karbohidrat. Kita terbiasa makan karbo. Yes. Anda senang banget kayak penyanyi dangdut. Emang penyanyi dangdut. Iya. Lanjut. Nah, ternyata tuh bubur banyak macamnya juga ya, Be ya. Iya. Bisa nih, episode cuman nyebutin macam-macam bubur doang ya. Kebetulan kita kan baca sarapan nih. Iya, nah. Ada lagi nggak sarapan yang biasanya gitu? Jacqueline, kalau dari Jacqueline. Jacqueline ini muka-mukanya nih anak-anak sereal ya gitu. Iya, ya? emang. Serealnya apa ini? Saya anak sereal. Saya anaknya bimbingan Buis. Halo, Aduh. Buis. Halo. Lanjut. Aduh, maaf ya kawan. Ya ada sih. Oh dulu Be, gue waktu SD tuh gue makan, gak boleh sebut merek sih. Iya. Nah pokoknya ada kokonya deh namanya. Koko pip. Itu gue suka banget campur susu. Itu gue jadiin sarapan tiap pagi tuh Be, waktu gue di rumah ya. Iya. Waktu gue bisa membiayai, waktu gue dibiayai hidupnya. Oh iya. Kalau di sini ya udahlah ya, makan roti aja. Roti sobek tahan buat 5 hari. Iya. Padahal sobekannya 4. Aduh. Jadi bisa dilihat siapa yang miskin. Anda tadi ngatain saya miskin ya. Tapi kalau dari sereal itu dari definisi sereal sendiri itu bisa nggak sih dimasukkan ke bubur gitu? Kayak sereal itu apakah termasuk bubur apa gimana? Saya nanya kepada Anda selaku orang pinter. Kayak sih menurut gue ya sereal tuh nggak bisa disamain kayak bubur. Kayaknya ya. Iya sih, tapi dari setahu gue nih, sereal itu kandungan gizinya bagus banget buat sarapan. Sereal kan biasanya dari gandum tuh. Gandum sendiri tuh udah tinggi banget akan serat. Gila, terus serat tangan ya. ada macam-macam vitamin juga, kayak vitamin B kompleks kok. Hampir nyebut, salah nyebut. Kita ulang, vitamin B kompleks, asam folat, magnesium, tembaga, fosfor, dan mineral lainnya. Gila. Gitu. Itu baru gandumnya, Jack. Belum susunya. Wih, susu yang inilah. Susu yang itulah. Anda jangan mancing. Oh iya, kan penyanyi dangdut. Lupa, maaf gitu. ya. Oh ada susunya juga ya Be ya, itu ya. Yeah. Kayak merek itu ya yang instan. Iya. Lupa deh namanya apa. Tapi Be ya nih. Kalau sereal yang biasanya kan terpisah gitu tuh susunya. Kalau kita cuma nyemilin serealnya kan nutrisinya nggak lengkap. Iya. Terus juga nggak sepraktis bubur gitu yang udah disajin dalam satu mangkok kan. Iya Jack, balik lagi ke selera sih. Iya. Lo nih kalau makan sereal tuh sukanya gimana? Gue mau nanya deh. Soalnya muka-muka lo nih muka-muka aneh gitu kan. Pakai susu apa nggak pakai susu? Terus kalau pakai susu, lo naruh serealnya dulu baru susu, apa susunya dulu baru sereal? Nah, gue jawab yang pertama dulu. Tadi pertanyaan pertama lo apa? Pakai susu apa enggak? Kamu ada susu apa enggak? Kamu pakai susu apa enggak? Salah. Kamu pakai susu apa enggak? Tergantung kondisi Be. Kenapa? Kalau sarapan pagi di rumah ada kulkas. Rumahnya ada kulkas? Ada kulkas 5 pintu lah. Aduh, bisa. kos-kosan itu. Lanjut. Kalau misalnya di rumah, nggak usah di rumah juga sih, di kosan temen aku yang punya itu punya kulkas, bisa numpang susu lah ya. Kalau misalnya aku misalnya numpang susu tuh di kosan temen aku dan aku numpang hidup di kosan temen aku juga. Benalu kasarnya. Aduh, kalau misalnya
bisa lah nyetok susu yang dingin deh. Aku suka dipakein susu terus serealnya. Tapi kalau misalnya kayak lagi lapar nih abis kuliah kan ya, misalnya pulang kuliah jam 12 terus udah makan, terus kan harus nunggu lagi sampai sore ya. Iya. Nah kalau misalnya itu kayak nunggu buat ngemil-ngemil gitu lah, aku suka serealnya nggak pakai susu, jadi cuma langsung di gitu aja. Saya bayangin aja kerongkongan udah kering banget ya. Emang aneh kan. Aduh, terus kalau misalnya susu apa sereal dulu? Kalau misalnya aku naroknya itu kayaknya sereal dulu baru susu. Karena udah lama nggak makan itu. Jadi lupa. Iya, kelihatan sih. Iya. Dari muka-mukanya ekonominya kurang ya. Jangan sedih. Oh iya. Jangan sedih. Kenapa? Saya mau lanjut segmen selanjutnya. selanjutnya. Boleh. Segmen selanjutnya itu kan capek ya nggak sih kita sarapan nggak cuma yang lunak-lunak aja. Iya. Kayak dari awal bilang tuh sarapan lo roti. Iya, sarapan gue roti. Apa tuh gimana roti? Kalau lu sukanya gimana roti? Kalau gue sih tergantung ya. Kalau misalnya lagi butuh praktis banget, gue beli roti sobek yang dalamnya udah ada rasa, bukan rasa, ada selainya gitu lah, selai coklatnya. Jadi langsung gue sobek, gue makan 5 menit, 10 menit, beres-beres buat kuliah, udah deh lanjut cabut. Tapi kalau seandainya pun gue bangunnya lumayan cepet lah, dan gue juga lagi gak ada duit, jadi gue beli roti tawar. Dari tadi Anda bahas-bahas ekonomi Anda sendiri ya. Maaf ya, lagi krisis. Iya, terus kalau misalnya kayak lagi nggak ada, lagi penghematan lah ya. Gue belinya roti tawar karena lebih murah. Terus gue beli meses sama beli margarin. Oh, iya. Jadi gue pakein. Kadang kalau misalnya gue lahap banget, itu 3 lapis gue buatnya. Aduh. 3 lapis roti tawar. Lebih kayak mukbang ya, bukan? Ini kan sarapan. Nah kalau lo gimana nih, Be? Kalau gue pribadi roti sering banget dijadiin sarapan. Oh iya. Cuman kalau untuk rasa gue tuh lebih ke sukanya yang fruity gitu loh. Rasanya kayak blueberry, kayak strawberry, apalagi tuh. Strawberry udah gue ngomong tadi ya. Itulah pokoknya gue lebih suka yang kayak buah begitu. Kalau coklat, vanilla, keju gue kurang suka. Lebih ke yang berasa-rasa buah gitu. Oh iya, buah. Buah, nggak usah diulang-ulang lagi. Tapi Be, gue ada mau bahas sedikit tentang rotinya nih. Biasanya lu tuh rotinya sukanya diapain? Dipanggang kah? Dikukus kah? Digoreng kah? Atau polos kah? Terus kalau misalnya pun jenis roti, maksudnya rotinya di macam-macamin gitu, bahan apa sih yang lu suka dari roti itu? Apakah gandum atau baguette? Maaf ya, nanti cari aja di Google dah gimana cara ngomongnya sama sourdough. Baguette mungkin, baguette. Rada kayak amandel dikit iya. ya. Aduh. Kalau gua sukanya yang simpel-simpel aja sih, di toast aja biasa gitu. Oh iya udah sih, gitu gue juga aja. suka sih kalau di toast sih. Soalnya kalau yang kayak yang tadi Anda bilang kayak bagai gitu saya nggak pernah nyoba ya. Iya sama. Iya, tapi gue itu tahu Be, kayak kurang suka roti gandum. Lu suka nggak sih? Kalau gua tekstur nggak terlalu suka. Oh iya. Aneh. Iya sih. Kalau gue lebih pribadi keras ya, maaf ya, jangan serang saya. Berarti ini kita ada kecocokan ya Be ya? Iya, enggak sih. Wah. Sampai sini aja udah ya. Nah, terus sarapan itu selain roti biasanya kalau di sinetron-sinetron orang kaya nih ya. Oh iya. Kan ada roti. Oh, gue kali kehidupan gue. Coba saya lihat muka Anda dulu. Nggak cocok. Kalau di sinetron-sinetron orang kaya tuh kalau sarapan biasanya kan roti, susu, buah tuh. Biasanya kan anak-anaknya kayak, "Ma, aku berangkat sekolah ya. Habisin dulu rotinya." Anda kok nggak ketawa? Lagi bengong tadi. Terus tadi ngejok soalnya. Nah, Maaf. tadi apa? Saya ulang lagi ya. Saya sampai gulung baju ini. Aduh. Jadi roti, biasanya tuh sarapan orang kaya ada yang di sinetron ada roti, susu sama buah. Kalau buah itu biasanya lu sarapannya gimana kalau buah? Apa sih maksudnya kayak yang paling simpel lah sarapan? Kalau gue pribadi duren. Wah, kita ketawa yuk, yang di rumah yuk, yang lagi dengerin. Seru banget. Barbie. Gue personally nggak suka duren. Iya. Gue nggak suka duren soalnya gue suka gila. Kan ini bahas gue. Kenapa Tapi marah? gue juga gak suka. Maksud gue gak suka, lu gak suka duren. Maksud lu apa? Woi, kita yang dukung duren, kita harus bersatu, kita buat tim buat hancurin orang yang suka duren. Saya biasa aja sih ya, cuman nggak saya emosi. Kalau saya duren itu nggak suka gara-gara
baunya. Aduh, nggak bisa kayak. Aduh. Apa? Aduh, kayak parah banget. Nggak bisa. Ih, malah tuh ya, kalau misalnya durian tanpa bau, udah itu bukan durian, bukan durian yang nikmat. Itu kan mungkin kayak Anda udah terbiasa sama bau Anda sendiri. Gimana? Jadi Anda terbiasa. Saya kan anaknya wangi banget tuh, nggak bisa bau. Enggak. Gue nggak setuju deh sama lo. Ya udah, lu sarapannya biasa buah apa? Ya, kalau misal gue ditakdirkan jadi orang kaya di masa depan atau dapat dapat suami kaya, juragan minyak. Iya, suaminya 2. Aduh, amin. Jangan satu aja. Gue tuh pengen makan buah mangga, terus buah apel. Aduh, rujak deh jadinya deh. Enggak, sorry nih. Emang harus jadi orang kaya baru makan buah mangga ya? Gak sanggup. Terus kayak buah tuh cocok buat diet be sebenarnya be. Kenapa? Karena ya gimana sih? Iya. Kayak banyak serat pangannya. Karbonya juga nggak tinggi. Iya. Dan gulanya fruktosa. Kenapa? Ingat kan pelajarannya? Jangan dipancing, tolong. Anda jangan pinter-pinteran di sini ya. Udah itu aja. Pak, itu aja fakta yang kamu berikan. Iya. Kalau gua, kan Anda nggak nanya ya. Kalau saya sih pribadi, buah sukanya itu yang kayak ada di supermarket aja sih, yang udah disiapin. Kan biasa tuh mangga. Itu tadi ada apaan tadi? Nggak apa-apa. Oh, lampu kamar kosnya ya. Ini studio rekaman, Be. Oh, studio rekaman. Iya, studio rekaman. Lampunya kaget tadi saya. Iya. Tadi ngomong apa saya blank? Buah supermarket. Saya sukanya itu sih. Melon, semangka, anggur saya suka banget. Suka belah duren? Kan saya nggak suka duren tadi. Iya. Anda iya. Saya suka belah duren makan di malam hari. Gimana sih Anda nih? Tadi kan saya bilang nggak suka duren. Iya, sorry deh, I'm sorry. Kalau ditanya lagi, gua yang salah. Aku yang minta maaf. Sebel. Nah, karena kita udah ngobrol-ngobrol ya Be tadi ya udah seputar sarapan. Seputar sarapan itu mau apapun jenis makanannya, yang penting sarapan itu mengandung nutrisi untuk mengawali hari kita ya kan Be. Dan sebagai mahasiswa, sebagai anak kos juga, mulai sekarang tuh jangan pelit-pelit buat sarapan. Karena sarapan itu penting banget untuk mengawali hari agar kita ada tenaga menghadapi realita. Menghadapi kenyataan. Sekarang juga udah banyak kok makanan instan buat sarapan yang tinggal diseduh. Dan pastinya juga affordable atau terjangkau gitu. Udah lah ya Be, durasi udah terlalu panjang Be. Ini kasihan yang denger kita cuman panas kupingnya. Dengerin kita ketawa TV doang, kagak ngerti isinya apaan ini dah ya, maaf ya. Maaf ya. Tapi Be, untuk info lebih lanjutnya ini kita bisa langsung kepoin Instagram Hima Itepa di @hima_itepa_unut dan @aksi Hima Itepa. Sekian dari episode kali ini. Gua Jacqueline, gua Bebe. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.